Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Komisaris Besar Polisi Krisna Murty membantah isu yang beredar tentang penganiayaan terhadap seorang wanita. Mantan Direskrimum Polda Metro Jaya ini mempersilahkan Propam Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan penganiayaan tersebut. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung, Kombes Pol Krisna Murty, diterpa kabar tidak sedap. Krisna Murty diduga menganiaya seorang wanita. Isu itu langsung dibantah oleh Krisna Murty dan mempersilahkan Propam Mabes Polri untuk menyelidiki dugaan penganiayaan tersebut. Biar clear, pertama saya tidak tahu peristiwanya apa, ya, dan saya yakin tidak ada laporan tentang saya. Dan yang kedua, saya tidak tahu mengapa ada berita-berita liar di luar yang dikaitkan dengan saya. Biarkan Propam yang bekerja mengklarifikasi berita-berita tersebut, dan saya tidak terlibat sama sekali dengan apa yang diberitakan tersebut. Insya Allah kebenaran akan terungkap, semuanya terang benderang, nama baik saya akan dipulihkan. Jadi biarkan Propam bekerja mengklarifikasi berita-berita tersebut, nanti semua akan ada waktunya. Jadi insya Allah tidak ada peristiwa apapun. Komandan sendiri bakal mencari tahu nggak apa berita itu? Ini kan sudah jadi isu ya. Jadi biarkan institusi yang kompeten itu menangani, dan yang penting keluarga saya tetap dikuatkan. Ya, ini kita dapat informasi juga dari media. Saya sudah meminta kepada Propam untuk melakukan pendalaman. Tapi ada Pak sudah melakukan penyelidikan Pak? Ya, nanti akan melakukan penyelidikan secara tertutup. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota itu Pak? Siapa itu? Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam? Sudah belum ya. Kita akan mulai mungkin dari mencari data dulu. Kalau yang disebut korban ini ada kayaknya belum ada Pak. Sepertinya belum ada laporan ini, lebih banyak muncul ke media. Ya. Kabar penganiayaan itu bermula dari tulisan yang menyebutkan mantan pejabat Polda Metro Jaya yang terkenal menganiaya seorang perempuan. Dalam tulisan itu disebutkan kejadian penganiayaan terjadi di Lampung. Tidak disebutkan inisial perwira polisi tersebut. Dalam tulisan lainnya, tertera inisial wanita adalah NW. Di atas tulisan itu terdapat foto seseorang dengan muka berbalut perban. NW diketahui pernah memasang foto selfie-nya bersama Krisna Murty. Dari Lampung dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Archandra Thahar menjadi topik pembicaraan setelah Kepergok memiliki paspor Amerika Serikat pada Agustus lalu. 7 hari setelah memperoleh kembali status WNI-nya, Archandra hadir dalam diskusi yang digelar oleh Pro Jokowi. Dan berikut ini adalah sejumlah pernyataan Archandra Thahar. Orang bilang Archandra terkenal atau famous. Saya jawab bahwa dalam bahasa Inggris ada dua arti terkenal, famous and notorious. Yang famous adalah terkenal baik, tapi notorious artinya terkenal karena keburukannya. Saya terus tidak tahu saya berada di mana, tapi semoga niat saya diluruskan untuk pulang. Ini masih di acara Projo. Kemudian masih ada tambahannya lagi. Saya pulang ke Indonesia di tengah bapak dan ibu-ibu dalam rangka mencari ayah saya, mencari ortu saya, mencari kakak saya di sini, mencari sahabat saya, mencari adik saya. Harapan saya bisa diterima sebagai anak, sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai adik, dan insya Allah bisa lebih akrab berhubungan dengan bapak ibu semua. Saya mau bilang apa? Tidak ada pernyataan langsung dari Archandra yang mengatakan ya atau tidak, dan pernyataan tegas apapun sejak dari keributan memiliki paspor Amerika. Ya, memang saya lihat justru ini problemnya dari Bung Archandra ini. Dia tidak pernah memberikan jawaban yang tegas gitu. Dia tuh warga negara Amerika atau bukan? Malah bilang, lihat muka saya nih padang gitu. Itu kan apa hubungannya gitu kan? Lalu ditanya apakah dia punya paspor Amerika, dia juga menjawabnya saya punya paspor Indonesia. Jadi menurut saya ini sebenarnya udah satu pertanda-tanda kan. Kemudian ditanya kenapa setelah kebongkar menjadi sebagai pernah punya warga negara Amerika, dia bilang ya saya kan terpaksa melakukan itu karena saya harus mengurus paten. Kalau kita Google aja sebentar, tidak ada persyaratan harus warga negara Amerika untuk mengurus paten. Bahkan 28% dari paten Amerika itu milik orang asing. Jadi ini kan
menunjukkan ada satu gejala patologis ya yang berat. Dan saya kira saya ya betul, karena saya tidak iri pada posisi Pak Dirjen yang harus bertanya pada dia, pasti dapat jawabannya tuh ya jawaban yang seperti tadi itu. Apakah betul Pak Freddy? Enggak. Kita bertanyanya kan prosedur yang saya katakan tadi, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lawli waktu itu kan kita pakai prosedur, lalu di pasal 32 sampai pasal 34 ini berhenti, ini jadi persoalan waktu itu. Terus gimana nih? Kita undang, kita rapat, bagaimana ini? Kalau kita kasih stateless, saya kena apa? Ini soal PP-nya ya? Soal PP-nya. Oke, ya. Lalu kita buka lagi undang-undang, iya kalau menyebabkan orang stateless kena pasal 36. Ya sudah. Membiarkan orang stateless? Membiarkan orang pasal 36. Kalau tidak membuat keputusan meneguhkan kembali lebih lama lagi, apakah juga kan belum ada proses? Artinya belum dibilang bahwa tidak meneguhkan kembali, tetapi juga membuat keputusannya tidak secepat ini. Iya, ya waktu itu karena sudah ada dokumennya ya harus diambil keputusan waktu itu, gitu kan. Itu saja. Tapi mungkin gini, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri berdasarkan bahwa kalau orang membiarkan orang stateless itu bisa dipidana, menurut saya berlebihan. Karena bukan Pak Menteri yang membuat beliau stateless. Ya, harusnya kalau itu berlaku buat Amerika loh. Karena udah tahu warga negara Indonesianya itu sudah tidak ada, ya kan, sudah tidak berlaku lagi. Kemudian dia mengeluarkan status kewarganegaraan buat Amerika juga hilang. Nah, oleh karena itu tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam kasus ini nggak ada. Nah, oleh karena itu menurut saya ini sesuatu yang terlalu dicari-cari. Tetapi sekali lagi soal kewarganegaraan bagi kita kalau itu pun sudah terjadi karena ada landasan hukumnya ya sudah. Ya sudah soal kewarganegaraan selesai gitu ya. Tidak terlalu menarik lagi untuk kita persoalkan. Tetapi menjadi penting kalau kemudian spekulasi yang disampaikan itu menjadi betul-betul terjadi. Karena ini pejabat publik itu kan berkaitan dengan kebijakan yang akan diambil oleh negara. Itu pengambil keputusan tertinggi loh di sektor masing-masing. Nah, kalau itu kemudian terjadi kepada Pak Archandra, kalau betul nanti diangkat menjadi Menteri ESDM kembali, seluruh keputusannya itu bisa dipersoalkan kembali dan itu berbahaya buat kita. Menjadi menteri atau menduduki posisi-posisi yang penting. Ya. Problem kita kan tadi mungkin Mas Bambang bilang ada patologi, tetapi menurut saya persoalan pokoknya kan karena jadi publik figur, apalagi pejabat publik, tentu layak dipersoalkan. Dan saya termasuk dalam sebuah grup WhatsApp begitu dengan sejumlah menteri, dan situ saya sudah ngomong presiden itu bisa salah, presiden bisa keliru, kan gitu. Presiden bisa dikena tipu, kira-kira gitu, bisa dibohongi. Yang paling tahu tentang kewarganegaraan pada saat sebelum dia diangkat oleh presiden adalah Pak Archandra sendiri. Mestinya supaya kalau tidak mau membuat itu beban politik untuk presiden, Pak Archandra lah yang meminta mengundurkan diri, bukan diberhentikan. Karena sederhana aja, begitu diminta untuk Anda bisa bantu saya untuk ini, ya paling tidak bilang saya pernah punya paspor ganda, punya kewarganegaraan negara yang untuk sebuah urusan ketatanegaraan itu bukan sebuah soal yang sederhana. Sama seperti kemudian kita lihat seolah-olah membuat warga negara Indonesia yang kembali itu juga menjadi sangat sederhana untuk dia. Walaupun menurut Pak Freddy sebetulnya banyak orang lain yang terima, tapi kan kita juga tidak tahu. Kita percaya pada penjelasan Pak Freddy tentang itu. Gitu. Kira-kira itulah sebabnya kenapa kemudian ini jadi soal. Iya, kalau kemudian jawabannya adalah ya saya nggak tahu kalau itu akan jadi soal. Ya ini kan repot kalau seorang menteri nggak bisa menjawab seperti itu ya. Seorang menteri bahkan kalau dia pembantu presiden, bahkan kalau dianggap ini memberatkan presiden, kalau menteri yang betul kan dia datang, Pak ini memberatkan Bapak, saya dipecat aja lah atau saya mundur aja lah gitu. Kan menteri itu pembantu presiden, bukan presiden itu pembantu menteri ya. Dan kedua, ini kan bukan masalah yang gampang ya, ini menyangkut masalah pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang itu kan satu dasar hukum yang cukup untuk mengimpeach presiden, memakzulkan presiden. Jadi keadaan seperti ini jangan-jangan nih para orang sekeliling presiden yang
dengan kata-kata seolah-olah ingin menyenangkan presiden, padahal sebetulnya sedang menyiapkan satu tempat untuk menggantung presiden secara politik. Jebakan. Ini impeachment loh. Ini ya perjuri, pelanggaran undang-undang secara sengaja. Itu memang satu azas hukum yang memadai untuk menggulingkan presiden. Saya mau minta pandangan Gerindra kalau begitu. Saya dalam posisi itu kemarin juga saya ungkapkan bahwa kita kan pingin Republik ini jangan gaduh lagi. Terlalu banyak problem kita jangan mencari masalah-masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa kalau benar ini prosesnya dilanjutkan dan kemudian nanti akan dipersiapkan kembali untuk menduduki jabatan politik yang sama, sebagai bangsa saya tersinggung. Seakan-akan orang yang hebat di Indonesia ini dari 250 juta ini, itu hanya Archandra. Ini harusnya seluruh fakultas-fakultas teknik di seluruh Indonesia ini harus tersinggung ini. Ya, ITB dan lain-lain sebagainya itu harus tersinggung. Masa soal-soal yang kayak begini itu hanya menggantungkan hidup seperti seakan-akan Indonesia ini kiamat kalau Archandra tidak jadi Menteri SDM kembali. Nah, itu jangan-jangan ini soal orang-orang yang berada di sekeliling ini yang berusaha untuk bagaimana merebut kembali sumber daya alam kita. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Soalnya kata Bang Don, tidak ada orang yang tidak tergantikan. Tidak ada orang yang tidak tergantikan, betul. Yang terjadilah yang menggantikan itu lebih baik, lebih buruk atau sama saja. Jadi tidak ada orang yang tergantikan. Jangan sampai Pak Freddy tutup buku undang-undang. Saya sebenarnya mau berandai-andai nih Bang. Kan kita tadi bilang bahwa mestinya Bang Don atau Mas BM katakan mestinya katakanlah dari awal kepada Presiden ketika diminta untuk menjadi pembantu Presiden. Kalau itu dikatakan dari awal, masalah seperti ini tidak akan terjadi. Apa yang kemudian proses yang harus dilakukan? Kalau itu dikatakan dari awal. Ya kalau itu saya juga nggak bisa berandai. Berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan undang-undang, kalau dikatakan dari awal, ya misalnya belum ada surat certification of loss of nationality, pasal 34 kita teruskan. Nah, kalau misalnya begini, saya diminta oleh Bapak Presiden, harapannya begitu besar menjadi menteri. Saya punya paspor Menurut Amerika. aturannya adalah berdasarkan aturannya apa yang mesti saya kerjakan? Saya bilang ke Pak Presiden, Pak saya tuh punya paspor Amerika loh Pak. Ya itu harus melepaskan. Warga negara Indonesia kan? Iya. Saya punya paspor Indonesia, saya punya paspor Malaysia, Amerika Serikat. Jadi saya harus melepaskan seperti yang Pak Archandra lakukan. Itu. Iya, melepaskan warga negara Amerika Serikatnya, lalu mengajukan permohonan kepada Presiden. Oke. Dan itu tidak akan mendapatkan kewarganegaraan di sini. Dan lalu kita jelaskan nanti tolong minta surat dari perwakilan negara tersebut bahwa dengan dilepaskannya itu tidak ada stateless dan kewarganegaraan. Jadi Pak Freddy, jadi proses itu kan tidak ditempuh sebelumnya kan? Belum. Dan itu bisa dilakukan dengan cepat. Bisa, kan memang 30 hari kok. 30 Jadi hari. sebenarnya kalau itu dilakukan dari awal tidak ada soal seperti ini. Tidak ada spekulasi dan tidak ada sakit hati dari Gerindra, dari Pak Andi. Masalah seperti yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi adalah kita butuh sebenarnya kejujurannya Pak Archandra aja. Indonesia ini kan, kita ini bangsa pemaaf. Tapi harus gentleman menyatakan apakah pada saat sebelum dilantik itu mengaku sebagai warga negara asing atau enggak. Dan sampai sekarang itu nggak pernah ada jawaban sama sekali. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, Mas Bambang, bahwa kalau ditanya apakah warga negara Indonesia, warga negara asing, loh muka saya muka Padang. Ini kan keluar dari, jadi kalau disampaikan tadi ada masalah patologi, saya juga setuju bahwa ini jangan-jangan ini sangat berbahaya nih buat kita. Gitu. Atau integritas. Ya saya kira gini, kalau di negara normal, demokrasi yang normal, itu yang namanya perjuri, itu dosa politik yang tidak bisa diampuni pada pejabat publik. Perjuri itu sudah terjadi ketika orang di bawah sumpah mengatakan kebohongan. Itu sudah perjuri. Jadi bagaimana kalau ada orang yang di bawah sumpah mengatakan saya setia pada warga Amerika dan saya tidak akan setia pada negara lain di luar Amerika. Lalu habis sumpah dengan gampangnya, saya mau berhenti jadi warga Amerika. Ini kan kalau saya sih terganggu loh. Besar banget peran Bapak ini sehingga kemudian kalau spekulasi. Saya rasa pertanyaan itu bisa kita lanjutkan setelah ini. Tapi maksud saya begini, saya dengan Pak Supratman ini merasa sebagai orang Indonesia pun saya merasa apa iya ya, gua ini bukan siapa-siapa gitu. Karena ada perlakuan semacam ini. Karena tentu saja ada spekulasi mengatakan sehebat apa itu? Apakah bisa mengubah dunia untuk kemudian ini? Sudirman Said itu bukan seorang yang jelek. Dalam pemberantasan mafia minyak jalan,
Bagus. Jokowi sendiri mengaku mengganti Sudirman Said bukan karena dia jelek kinerjanya, tapi karena perlu penyesuaian. Mungkin karena Menko Maritimnya diganti, terpaksa di bawahnya juga mungkin kan. Karena mungkin itu, ya, karena itu satu tim begitu ya. Jadi tim harus kompak dan cocok. Mungkin. Ya, karena tadi Bang Don bisa bicara perannya, nanti saja kita break dulu untuk kembali sesaat lagi kita bicara peran ya.